Basri, laqad laqitum sab'ina rajulan min as-sahabah. Saya ketemu 70 lebih para sahabat. Kalau mereka melihat orang-orang yang soleh di antara kita, mereka akan bilang, ulaika malahum fil akhirati min nasib. Mereka adalah orang-orang yang gak punya jatah dari surga. Dan kalau mereka melihat orang-orang yang jelek di antara kita, mereka akan bilang, haula ma yu'minun biyaumil hisab. Mereka pastilah orang-orang yang tidak beriman tentang hari akhirat. Ini baru sahabat ke tabi'in. Paham gak omongan saya? Katanya Hasan al-Basri, saya udah ketemu para sahabat. Ini para sahabat-sahabat nih ya. Kalau ngelihat orang-orang soleh di antara kalian, kan Hasan al-Basri dari Madinah pindah ke Basrah. Makanya namanya Hasan al-Basri. Di Basrah, dia kan ketemu orang Islam. Sholat, ibadah, bagus. Masih sirnya sahabat-sahabat kan masih banyak pada masa tersebut. Nabi Muhammad baru wafat beberapa puluh tahun aja kok. Teman-teman saya sekalian, itu katanya Hasan al-Basri. Ini orang-orang solehnya sahabat, kalau ngelihat kalian, ngelihat yang soleh-soleh di antara kalian, bilangnya, ya ampun, ini sih kalau masuk surga kagak ada jatahnya nih. Ya Allah, Rabbi. Yang kelas gitu ya, Ih, beda kelas. Itu dari sahabat ke tabi'in. Saya nggak bisa bayangin kalau Hasan al-Basri ngelihat kita nih. Haula malahum fil akhirati min nasib, malahum fil jannati min nasib. Kalau ngelihat orang yang jeleknya gimana? Katanya para murid-muridnya Hasan al-Basri. Kalau ngelihat yang nggak soleh di antara kita, ngomongnya gimana? Wah, udah pasti. Haula ma yu'minun biyaumil hisab. Itu sih udah bukan hanya nggak punya jatah dari surga, tapi pasti nggak punya iman sama hari akhirat. Bukan orang yang beriman pastinya, katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya Allah kemudian cerita, sullatun minal awwalin. Katanya Allah, nih surga as-sabiqun as-sabiqun, para pemenang di akhirat nanti, itu adalah kebanyakannya didominasi oleh orang-orang pertama-tamaan. Yang sir, rahasia, nur Nabi Muhammad itu masih kuat kepada mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, gitu ya. Wa qalilun minal akhirin. Tambah zaman ke belakang nih, tambah sedikit yang mencapai derajat as-sabiqun. Tambah sedikit. Jadi kita putus asa apa enggak nih? Itu sih kalau kayak gini-gini ya. Sabiqun, yes. Tapi begitu pulang baca Quran apa tidurannya ngantuk. La ilaha illallah. Teman-teman saya sekalian, nih parah gitu nih urusan cinta dunia, penyakit hati, iya, ibadah dikit, dosa ngerjain mulu. Tapi kalau ditanya surganya di mana, Firdaus paling tinggi. Kelompok mana kamu dari surat Al-Waqiah? Sabiqun. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dikit yang kelompok dari al-akhirin ya, kelompok-kelompok yang terakhir dikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau minta rada-rada malu, tapi kalau nggak minta takut nyesel. Minta aja ya, siapa tahu gitu. Sekarang belum pantas, kapan-kapan kali-kali pantas. Atau seenggaknya barangkali ada dari qalilun minal akhirin yang narik tangan kita. Nah itu yang saya harap. Saya sih kalau ngarep ini aja dah, nggak bakalan pantas kayaknya sampai kapanpun juga. Tapi mudah-mudahan saya kenal orang-orang yang pantas dari para guru-guru kita, daripada orang-orang terdahulu kita. Cinta saya kepada mereka mudah-mudahan gitu ya, bikin mereka kemudian si Halimah kesianan anak kita, si Halimah kesianan murid kita gitu. Mudah-mudahan gitu, kita ngarepnya kayak begitu.
Kayaknya mau mempantaskan diri kok jauh banget, tapi mudah-mudahan ada salah satu dari tangan-tangan mereka yang menarik kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya teman-teman sekalian, baca zikiran jangan pakai ngarang. Cari dari zikirannya Imamul Haddad, dari zikirannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kan gitu ya? Mau baca kitab, dah nggak usah pakai nyari-nyari yang penulis-penulisnya nggak kita kenal, begitu kan? Mending-mendingan yang udah pasti aja, gitu. Yang orang-orangnya memang bacaan-bacaannya, kitabnya bisa bawa kita kepada jalan-jalan mereka, ada sirnya, sir menghubungkan diri. Makanya kalau kita pergi kemana-mana, cari orang soleh di negeri tersebut, temuin, itu tujuannya nyambungin hati, nyambungin diri. Karena kita seberapapun kita mampu ngerjain ibadah, nggak bakalan bisa masuk kepada as-sabiqun. Kita hakikatnya ibadah kita nggak ngerti. Ada seorang ulama bilang, saya tahu ibadah saya nggak bakalan diterima sama Allah. Saya tahu ibadah saya nggak bakalan diterima sama Allah. Orang soleh lah ini ya. Dia bilang, kenapa? Karena saya itu bukan ibadah, saya cuma lagi belajaran ibadah. Lah kenapa kamu terus ngerjain ibadah? Ya, biar kalau kapan-kapan saya menjadi orang yang ibadahnya pantas diterima sama Allah, dia bilang, seenggaknya saya sudah terbiasa jalaninnya. Kayak gitu. Nah kita nih, ibadah masih belajaran gitu ya, tapi ngerasanya udah jadi kayak sok-sok ahli ibadah gitu. Jadi kayak anak kecil, tanyain anak kecil banget itu lah. Nah, kamu sekolahnya kelas berapa? 6. Padahal nggak tahu juga angka 6 itu berapa gitu. Pernah lihat gak anak kecil-kecil? Anak umur 3 tahun ya kan? Bawa-bawa ini gitu. Saya ngerasanya sih kalau lagi ibadah tuh kayak gitu, anak bawang. Kita kalau lagi sholat taraweh gitu ya, kayak yang belajaran taraweh. Lagi baca Quran, belajaran baca Quran. Kalau lagi ngaji kayak gini nih, belajaran ngaji nih. Ini kita nih sekarang nggak ngaji beneran, teman-teman sekalian, belajaran ngaji yang sebenarnya. Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i bilang, saya di depan Imam Malik tidak pernah mengangkat kepala saya. Saya di depan Imam Malik akan pelan-pelan membuka kitab saya sehingga tidak merusak konsentrasinya Imam Malik. Ini belajar beneran namanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Habib Muhammad bin Abdul Haddad dibilang, saya pesantren berapa tahun gitu ya, lama, waktunya lama. Dia bilang, saya baru nyadar begitu mau keluar bahwa ada beberapa jendela di kamar saya. Ada tokoh jendela-jendela kecil di kamar saya. Saya baru nyadar. Dari konsentrasinya sama belajar, kita buru-buru jendela gitu ya. Teman-teman kita tahu semua. Dia punya keluarga berapa, dia hafal semua. Saya waktu mondok hafal semua saya. Teman saya yang mana yang punya abang ganteng tahu saya. Kenapa gitu teman-teman sekalian? Itu dia, bukan mondok gitu, bukan beneran belajar buat belajar gitu ya. Belajarnya kayak anak bawang tadi nih loh, anak bawang. La ilaha illallah. Mudah-mudahan nih anak bawang nih berharapnya ada kakak kelas, iya kan? Berharapnya ada guru-guru yang narik tangan-tangan kita, teman-teman sekalian. La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.